Selamat pagi Pak Iman. Selamat Terima pagi, kasih Pak. nih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Iman. Iya, Pak. Mungkin 15 menit lah. Bagaimana kabar Pak Iman? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Pandi, masalah pembelajaran saya di kelas, Pak. Ya, sebelum kita mulai ngobrol Pak Iman, bisa Pak Iman ceritakan tujuan yang ingin dicapai dari obrolan hari ini? Tentu, Pak. Saya ingin lebih memahami bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar siswa di SD saya dengan lebih efektif. Saya merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individual mereka, Pak. Ya, itu tujuan sangat baik Pak Iman. Mari kita mulai ya untuk mengidentifikasi masalah utama yang Pak Iman hadapi. Bisa Pak Iman jelaskan lebih lanjut Pak Iman membuat kesulitan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa bagaimana Pak Iman? Gini Pak Pandi, saya merasa sulit mengidentifikasi perbedaan kemampuan dan kebutuhan belajar setiap siswa, Pak. Meskipun saya mencoba beberapa cara, beberapa metode seperti observasi, tes diagnostik, hasilnya sering tidak jelas dan saya merasa tidak punya cukup waktu untuk benar-benar memahami kebutuhan mereka secara mendalam, Pak. Iya betul Pak, saya mengerti itu. Jadi Pak Iman merasa bahwa metode yang digunakan saat ini tidak memberikan hasil ya? Iya, Pak. Iya, yang memadai. Ya jadi Pak Iman itu merasa terbatas oleh waktu. Ini, apakah ada hal lain yang menurut Pak Iman itu menjadi hambatan? Hal lain ya Pak ya. Ada Pak. Saya juga merasa kurang memiliki keterampilan dalam menganalisis data yang saya dapatkan Pak. Dari observasi, kemudian dari tes tersebut. Jadi meskipun saya sudah punya data, saya sering bingung harus mulai dari mana untuk menyesuaikan pengajaran gitu Pak. Gitu. Jadi baik nih Pak Imam, jadi kita memiliki dua masalah ya. Pertamanya, metode yang kurang efektif dan keterampilan analisis data. Ini Pak Imam, mari kita fokus pada rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Apa yang menurut Pak Iman ini bisa dilakukan untuk memperbaiki metode yang digunakan saat ini? Kalau saya pikir Pak, mungkin saya perlu mencoba metode lain yang lebih terstruktur, seperti asesmen formatif secara rutin dan lebih banyak melakukan interaksi berbicara langsung dengan siswa tentang kesulitan mereka. Itu bagus Pak Iman, bagus itu. Bagaimana dengan meningkatkan keterampilan analisisnya? Dan apa langkah konkretnya yang Pak Imam bisa ambil untuk mengembangkan keterampilan tersebut? Untuk keterampilan analisis data ya, mungkin saya perlu mengikuti pelatihan ini Pak, tentang analisis data pendidikan, atau mencari secara online yang ada di internet, dari YouTube, yang bisa membantu saya belajar lebih lanjut Pak. Itu bagus Pak Iman. Jadi kita memiliki dua rencana tindak lanjut. Pertama mencoba asesmen yang lebih terstruktur dan lebih sering berdialog dengan siswanya itu sendiri. Dua, mengembangkan tanggung jawab dan tindak lanjut ini. Kapan ini Pak Iman mulai? Penerapan dari metode asesmen dan berdialog dengan siswanya. Saya akan mulai minggu depan Pak, dengan metode asesmen baru dan berusaha lebih sering berdialog dengan siswa selama jam istirahat atau setelah pelajaran gitu Pak. Itu bagus Pak Iman. Bagaimana dengan perhatiannya atau pelatihannya? Ombel tentang analisis data mungkin. Kapan Pak Iman bisa mulai? Saya akan mencari pelatihan yang tersedia mungkin akhir pekan ini Pak, dan mulai belajar mandiri dengan sambil belajar secara mandiri dengan online
mulai minggu depan juga, Pak. Oke, luar biasa Pak Iman itu ya. Saya senang Pak Iman melihat Pak Iman memiliki suatu rencana yang jelas dan konkret. Mari kita jadwalkan Pak Iman sesi-sesi tindak lanjut dalam 2 minggu. Kita bisa melihat gambar bagaimana perkembangan Pak Iman dalam dan apakah itu cocok Pak bagi Pak Iman itu? Sangat cocok Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan bimbingannya Pak. Sama-sama Pak Iman. Ya, saya juga senang bisa membantu. Semoga sukses dengan rencana Pak Iman. Dan kita bisa ketemu lagi dalam 2 minggu. Tetap semangat ya Pak Iman. Iya Pak, terima kasih Pak. Sampai bertemu 2 minggu lagi Pak. Ya, sampai bertemu Pak Iman. Iya. Selamat pagi Pak Iman. Bagaimana nih perkembangan Anda sejak pertemuan terakhir ini? Selamat pagi Pak Supandi. Ini Pak, saya mulai menerapkan metode asesmen baru Pak dan berdialog lebih intens dengan siswa-siswa. Saya juga menemukan beberapa sumber pembelajaran online untuk belajar analisis data Pak. Itu bagus sekali Pak Iman. Apa yang Pak Iman temukan dari metode asesmen yang yang bisa diterapkan itu Pak Iman? Saya menemukan bahwa asesmen formatif membantu saya lebih memahami kebutuhan belajar siswa, Pak, secara individu. Saya juga merasa lebih terhubung dengan mereka melalui dialog langsung dengan siswa, Pak. Itu perkembangan yang positif, Pak Iman. Bagaimana dengan pembelajaran analisis datanya? Untuk analisis data, saya merasa lebih percaya diri saat ini, Pak, dalam menganalisis data yang saya kumpulkan. Meski saya masih belajar, tetapi saya sudah mulai melihat pola-pola yang bisa membantu dalam penyesuaian pengajaran, Pak. Iya, itu luar biasa, Pak Iman. Tentunya ada tantangan ya, yang pasti akan dihadapi oleh Pak Iman dalam perkembangan ini. Apa sih tantangannya Pak Iman dalam satu prosesnya? Ini Pak Pandi, tantangan utamanya itu menyisihkan waktu yang cukup Pak, melakukan semua itu. Namun sementara ini saya berusaha untuk mengatur jadwal saya dengan lebih baik Pak. Iya. Mengatur waktu memang tidak menjadi suatu tantangan. Sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Pak Iman? Mungkin saya perlu lebih disiplin ya Pak ya dalam mengikuti jadwal yang sudah ada dan memastikan saya tidak menunda-nunda tugas Pak. Ya, itu mungkin strategi yang baik itu Pak Iman. Apakah Pak Iman perlu bantuan atau dukungan tambahan yang untuk mengatasi tantangan itu? Sementara saya pikir saya bisa mengatasinya Pak, mengatasi sendiri. Tapi jika ada tips atau saran dari Pak Pandi, saya akan sangat menghargainya Pak. Oke, baiklah. Salah satu cara efektif dalam membuat daftar prioritas dalam memastikan Pak Iman itu bisa ini adalah menyelesaikan tugasnya yang paling baik atau paling penting ada terlebih dahulu. Juga pastikan Pak Iman mengambil waktu istirahat yang cukup untuk menjaga keseimbangan supaya jaga kesehatannya. Terima kasih Pak Supandi. Saya akan mencoba menerapkan saran tersebut. Pak Iman, mari kita jadwalkan sesi tindak lanjutnya Pak Iman 2 minggu lagi. Dan untuk bisa melihat bagaimana perkembangan Pak Iman dalam suatu tindak lanjutnya. Apakah itu cocok bagi Pak Iman atau tidak? Sangat cocok Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi Pak. Oke, sampai ketemu lagi Pak Iman. 2 minggu lagi. Oke Pak, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Subandi, sampai bertemu. Selamat pagi Pak Iman. Bagaimana perkembangan Pak Iman sejak pertemuan terakhir ini? Selamat pagi Pak Subandi. Saya mulai lebih disiplin ini Pak dalam mengatur waktu dan menerapkan metode asesmen baru dengan lebih konsisten Pak.
Itu kabar baik ya. Iya. Apa yang Pak Iman temukan dari asesmen dan analisis datanya, Pak Iman? Gini Pak, saya menemukan bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda Pak. Dan saya bisa menyesuaikan metode pengajaran saya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini membuat siswa lebih bersemangat Pak dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Itu perkembangan yang bagus, luar biasa Pak Iman. Dan bagaimana sih perasaan Pak Iman setelah ada suatu tentang kemajuan yang telah dicapainya? Pertanyaannya. Saya merasa lebih percaya diri Pak dan termotivasi. Saya melihat hasil yang positif dari proses belajar mengajar yang saya lakukan Pak. Senang sekali mendengarnya Pak Iman. Ya. Senang saya mendengarnya. Apa ada hal yang lebih ingin Pak Iman fokuskan atau masalah lain yang bisa didiskusikan lagi? Kayaknya untuk sementara ini saya perlu fokus pada penyesuaian lanjutan dulu Pak. Dan terus memperbaiki metode saya. Jika ada tantangan yang baru, masalah baru, nanti saya pasti akan menghubungi Pak Pandi ini. Oke Pak Iman, ya tidak usah sungkan jika butuh bantuan saya. Ya Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Iman. Iya. Waalaikumsalam Pak Pandi. Nih, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Pak Iman? Yang saya rasakan saat di coaching bersama Pak Pandi tadi, saya merasa nyaman Pak. Obrolannya enak, santai, suasananya juga bisa nyaman, membuat saya itu berpikir lebih bebas Pak. Jadi banyak ide-ide yang keluar. Kemudian ketika saya menemukan ide atau solusi atas obrolan kita bersama, saya merasa lega, sangat lega sekali karena saya bisa mendapatkan ide dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah lewat percakapan kita tadi itu saya bisa punya ide untuk bisa mengatasi masalah saya itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Iman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.